Kesadaran kosmik itu kesadaran jagat raya. Nah, untuk memasuki kesadaran kosmik itu kita perlu melewati satu kesadaran, satu batas kesadaran. Jadi itu bukan semata-mata dimensi, tapi dia batas kesadaran, sebutannya death consciousness, kesadaran mati. Di kesadaran 6 itu nanti akan masuk kesadaran ketujuh. Kesadaran ketujuh itu kesadaran kosmik. Kesadaran kosmik itu kesadaran jagat raya. Nah, tapi sebelum melewati kesadaran kosmik, itu dia ada katakanlah garisnya gitu loh. Itu ada, jadi kesadaran integrated spirit, di atasnya itu kesadaran kosmik. Nah, sebelum masuk kesadaran kosmik itu ada namanya death consciousness. Death consciousness itu kesadaran mati. Jadi untuk bisa masuk, karena dari yang 6 ke bawah itu dia posisinya sebutannya itu tadi struktur. Jadi konsep kebenarannya itu linier gitu loh. Konsep kebenarannya itu linier. Hukumnya hukum kasualitas. Hukum yang berlaku di situ hukumnya kasualitas, sebab akibat gitu. Nah, kemudian nanti akan masuk dalam satu konsep konsep besar, kesadaran kosmik. Nah, untuk memasuki kesadaran kosmik itu kita perlu melewati satu kesadaran, satu batas kesadaran. Jadi itu bukan semata-mata dimensi, tapi dia batas kesadaran, sebutannya death consciousness, kesadaran mati. Nah, artinya sebelum kita masuk di situ, kita itu perlu di bahasanya, kalau analoginya komputer itu rebooting gitu ya, di reboot. Kayak orang kalau mau install aplikasi gitu ya, software gitu, diinstal nih software, itu kan dia setelah di-download, itu dia untuk dijalankan software tersebut, itu kan perlu restart. Nah, merestart itu kan bahasanya reboot ya, Bang Fajar ya? Meribut kan, jadi mati dulu, habis itu hidup gitu loh. Nah, untuk mati dan hidup ini itu butuh power yang sangat besar, sangat besar. Kalau umpamanya komputer kita itu butuhnya 50 watt untuk nyala stabil, tapi ketika mau booting awal atau meribut itu mungkin butuh 100 atau mungkin 150 watt, 2 atau 3 kali lipat. Gitu ya Bang Fajar ya? Nah, sama ketika kita mau masuk kesadaran kosmik, itu kita harus merebooting, merestart ulang. Jadi dia hidup, mati, blep, tapi dia langsung hidup lagi. Gitu loh. Masuk, baru kita masuk satu kesadaran yang disebut kesadaran kosmik. Kesadaran jagat raya, kesadaran alam semesta gitu, kesadaran yang jauh lebih luas, di mana konsepnya di sana itu unstructured. Jadi bahasanya itu nggak sebab akibat lagi gitu loh, nggak ujuk-ujuk jadi sesuatu A menjadi sebab B, maka A itu adalah karena B gitu, nggak begitu gitu loh. Bahasanya menjadi tidak semata-mata kausalitas. Sebutannya itu bahasanya malah menjadi paradoks. Sesuatu itu berlawanan, tapi munculnya bisa dalam posisi yang berlawanan. Kita bergerak ke depan, munculnya di belakang gitu loh. Kita bergerak ke belakang, munculnya di depan. Nah, kesadaran ini, satu konsep kesadaran ini, itu akan membimbing kita dalam satu konsep yang disebut sebagai enlightenment, satu pencerahan, satu konsep yang disebut sebagai pencerahan. Nah, tercerahkan. Jadi makanya dalam beberapa tradisi
ketika seseorang itu sudah sampai di tataran kosmik ini, maka dia akan mencapai satu pemahaman, satu kondisi yang tercerahkan. Jadi bahasanya itu yang tercerahkan gitu ya. Nah, makanya bahasa ininya itu enlightenment gitu. Enlightenment itu dilingkupi cahaya kan gitu, kalau arti harfiahnya itu dilingkupi cahaya, tapi konsepnya itu sebetulnya yang tercerahkan. Jadi kita akan menemukan satu titik yang kita terlingkupi oleh cahaya sehingga kita menyadari big O. Jadi kalau diomongin jadi repot juga ya. Jadi maksudnya itu sesuatu yang kita, oh ya begini toh, begitu loh. Seperti itu. Nah, ini mungkin sambil tanya jawab aja. Kalau jelasinnya rada-rada beribet juga. Tapi itu nanti akan melewati satu enlightenment. Nah, enlightenment ini kayak ada apa ya? Kayak ada, kalau bahasa diagramnya itu PQR gitu ya. Jadi kayak enlightenment 1, enlightenment 2, enlightenment itu ada big O yang lebih besar lagi, yang lebih besar lagi gitu loh. Jadi kita akan melewati tahapan itu gitu. Tahapan itu. Nah, seperti itu. Jadi kita memahami, oh ya, kita menyadari bahwa oh ini toh diri saya itu begini. Oh, ini toh ini apa? Alam itu seperti ini, seperti itu. Jadi bahasanya itu bahasa yang kita menyadari sesuatu yang tidak terucapkan, karena tidak berhuruf, tidak berlisan, tidak berhuruf gitu. Jadi paham gitu loh. Seperti orang nyetem gitar, nyetem gitar itu kan disetel-setel gitu ya. Nanti begitu kita ketemu itu, oh ya ini nih titiknya. Tapi kalau ditanya, sebagaimana tuh titiknya? Ya begini gitu loh, jawabannya kan gitu. Nggak akan bisa jawab 3 kali puteran maka kamu akan menemukan bunyi yang pas, kan nggak begitu. Dia harus dirasa-rasa sampai kerasa gitu loh. Oh ya di sini gitu loh. Nah, karena kalau nggak di situ tuh ya jadi salah gitu loh. Nah, rasa itulah yang disebut sebagai enlightenment.